berbicara tentang proses kecantikan rohani. Nah, seperti apa proses kecantikan rohani ini? Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk buka Alkitab. Kita membaca dulu satu ayat di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasal 4. Ada satu ayat di sana, di ayatnya yang ke-16, saudara coba perhatikan, yang bawa handphone. Coba buka saudara punya handphone, yang punya aplikasi Alkitab. Kita sama-sama mau baca dulu satu ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengatakan begini, bahwa biasanya apa yang menjadi ketertarikan kita, apa yang menjadi fokus kita di dalam hidup ini, apa yang menjadi perhatian kita, sudah pasti terhadap hal itu kita akan menuangkan banyak hal di dalamnya. Mau tenaga, mau waktu, mau materi, dalam segala hal kita akan mencurahkan segenap kekuatan kita terhadap apa yang menjadi fokus, terhadap apa yang menjadi ketertarikan kita, terhadap apa yang menjadi sasaran atau perhatian utama kita. Jika seseorang menaruh perhatian terhadap gelar, dalam hal ini mungkin orang-orang akademisi, maka ini akan menjadi fokus utama dalam kehidupan untuk mencapai gelar yang dia mau raih. Nah, dalam mau mencapai gelar ini tentu akan banyak mencurahkan, tadi saya katakan, tenaga, waktu, keuangan bahkan, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika fokus kita, interest kita, ketertarikan kita terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap uang, maka itu pun akan kita curahkan segala kekuatan kita, tenaga kita, waktu kita untuk meraih itu semua. Kita akan pasti bekerja keras di dalamnya. Kita akan pasti memutar otak kita, apalagi di masa-masa pandemi corona hari ini dengan keadaan yang sulit. Kita akan berupaya untuk bagaimana supaya pekerjaan kita itu tetap stabil, setidaknya stabil, jangan sampai merosot, stabil. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah fakta dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Sesuatu yang pada umumnya akan dilakukan oleh semua orang, siapapun dia, akan melakukan hal ini. Jika ketertarikan kita terhadap suatu perkara, suatu hal sudah otomatis, maka tadi saya katakan di situ kita akan mencurahkan segala kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk mencapai dan meraih itu semua. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tapi sungguh disayangkan, kalau bisa saya pakai kalimat sungguh malang, ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya, tidak menyadari hal ini, bahwa apapun itu yang ada di bawah kolong langit itu sifatnya fana dan sementara. Bukan berarti itu tidak penting, nanti saya jelaskan. Saya mau bawa saudara berpikir begini. Ada banyak hal yang telah saya saksikan selama saya jadi hamba Tuhan.
hendak mau mengakhiri hidup, dia ada di ujung maut perjalanan hidupnya, itu susah. Ada banyak pergumulan yang akan dihadapi, biasanya terhadap apa yang dia sudah capai selama ini. Ini bisa menjadi hal yang membebani. Ini bisa menjadi perkara yang serius dalam kehidupan setiap kita manusia di bawah kolong langit ini. Jika perhatian kita, interest kita, ketertarikan kita tertuju kepada sesuatu yang akhirnya kita juga akan lepaskan itu, Bapak Ibu, ada baiknya hari ini coba kita mengalihkan perhatian kita terhadap sesuatu hal yang lebih sifatnya lebih kekal dalam kehidupan kita. Sebab kenapa saya katakan begini? Sebab banyak manusia hidup tidak bijaksana dalam kehidupan hari-hari. Itu kita harus akui. Banyak kita di antara kita hidup tidak bijaksana dalam menyikapi atau memiliki suatu interest, ketertarikan terhadap sesuatu di bawah kolong langit ini. Sampai ada orang yang rela menghabiskan waktu-waktu hidupnya, tahun-tahun hidupnya, hari bulannya hidupnya untuk meraih sesuatu yang dia anggap bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini saya mendapat suatu pelajaran yang indah dalam kehidupan pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Dan kiranya ini dapat saya bagikan buat kita renungkan bersama, agar supaya kita mempunyai suatu ketertarikan yang kalau bisa sifatnya itu kekal. Sifatnya itu akan berdampak bukan hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Dan makanya saya tadi katakan bahwa saya bersuka cita pagi hari ini. Saya bergembira, hati saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyingkapkan suatu kebenaran yang saya anggap bahwa ini penting untuk saya bagikan buat kita renungkan hari-hari ini. Di dalam saya bergumul, di dalam saya berusaha untuk terus belajar dan mau mengetahui isi hati Tuhan melalui kebenaran, dan ini Tuhan bukakan, singkapkan buat kita hari ini. Apa yang saya mau maksudkan pagi hari ini? Yang saya mau maksudkan adalah bagaimana kita memiliki perhatian, ketertarikan kita, yaitu ketertarikan yang hanya tertuju kepada kecantikan rohani kita. Wah, tapi Om bagaimana ya? Nah itu dia. Contoh, saya mau menyampaikan suatu hal secara pribadi, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan. Pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini terhadap saya secara pribadi, itu bisa menjadi jebakan dalam kehidupan saya. Nah, banyak pendeta tidak menyadari hal ini. Entah apa alasannya, saya juga tidak tahu. Tetapi saya pribadi, saya merenungkan hal ini. Pelayanan ini bisa menjadi jebakan dalam pribadi saya jika fokus saya, perhatian saya hanya membangun bagian luar dari pelayanan yang ada di tempat ini. Saya hanya membangun bagian fisik luar tanpa memperhatikan suatu hal yang penting dan utama terhadap suatu pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan pribadi di tempat ini. Nah, ini yang menggetarkan saya.
Ini yang saya renungkan hari-hari ini. Ketika ini Tuhan nyatakan dalam pribadi, dalam hati saya merenungkan, saya minta ampun Tuhan, apakah fokus dan perhatian saya terhadap pelayanan saya di tempat ini salah? Dan Tuhan menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ayat pokok tadi yang kita sudah baca. Yang kedua, saya mengingat suatu peristiwa, satu perkataan Yesus dalam Matius pasal 23. Matius 23 ayat 27 dan ayat 28. Bagaimana Yesus menyampaikan firman ini, ayat ini kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Apa Yesus katakan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat ini menemplak saya secara pribadi. Tuhan ampuni saya. Kalau jika interest saya, perhatian saya, ketertarikan saya dalam pelayanan hanya sifatnya yang ada di luar selama ini, ampuni saya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Sekali lagi, makanya tadi saya berkata bahwa saya bersyukur, saya bersuka cita, saya bergembira hari ini. Kalau firman Tuhan ini boleh Tuhan ibarat cambuk mencambuk pribadi saya. Hari ini saya mau lebih berbicara terhadap diri saya. Saudara nanti akan menilai bagaimana kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mempercantik manusia rohani ini yang utama dalam kehidupan kekristenan. Ini yang penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tadi saya katakan bahwa jika saya tidak menyadari hal ini bisa menjadi suatu penyimpangan dalam kehidupan pelayanan saya secara pribadi. Dan ini jahat, saudara. Ini jahat sekali. Jahat sekali. Untuk apa kita tampil megah tapi hanya kulit luar? Untuk apa kita tampil hebat, dahsyat, tapi hanya luar? Alkitab katakan, Yesus katakan, dan Matius 23 ayat 27 ayat 28 tadi itu perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan murid-murid atau Yesus mengutip dari ayat-ayat perjanjian lama dan Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak, tapi ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya bahwa ini penting untuk diperhatikan dan tidak bisa ditawar-tawar. Sekali lagi, ini menjadi suatu kekhawatiran saya secara pribadi ketika kebenaran ini Tuhan singkapkan dalam kehidupan pribadi saya. Jadi apa yang saya mau katakan pagi hari ini? Mari kita dandani, kita percantik manusia rohani kita ketimbang manusia jasmani kita. Sebab ini kunci, Bapak Ibu. Ketika kita punya fokus, ketertarikan kita untuk kita mendandani manusia batinnya kita, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ini adalah kunci di mana kita akan menikmati kehidupan ini dengan begitu luar biasanya di hadapan Tuhan. Percaya apa yang saya omong. Ketika yang menjadi fokus, interest kita, ketertarikan kita adalah mempercantik manusia batinnya kita, saya mau katakan ini kunci kita menikmati hidup. Kunci kita menikmati hidup. Kan kita masih hidup di dunia kan hari-hari ini.
Banyak orang nggak menikmati hidup, dia tanpa sadar dia tidak menikmati hidup di luar sana. Sekalipun dia berkelimpangan segala sesuatu, tetapi dia tidak menikmati hidup karena ada yang hilang, dia tidak memahami kebenaran yang benar. Nah, kalau ini yang menjadi fokus kita mempercantik manusia batinnya kita, maka tentu saya mau katakan bahwa Mazmur pasal 1 ayat 3, di mana ayat ini berkata seperti ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil menjadi bagian dalam hidupnya. Asal ketertarikan kita adalah mempercantik manusia rohani kita. Wah, bapak-bapak pernah nggak ngikutin istri waktu ada pesta, besoknya ada pesta nikah misalnya? Bapak-bapak pernah nggak ngikutin istri subuh-subuh ke salon untuk merias? Pernah nggak? Saya percaya tidak akan ada yang pernah di sini. Atau ada yang pernah ngikutin istri? Biasanya kan kalau ada pesta nikah misalnya hari ini kan Minggu, besok pagi, saudara perhatikan, ibu-ibu tuh paling kurang jam 3, jam 5 udah bangun ke salon. Waduh, bapak-bapak pernah nggak membayangkan bagaimana ribetnya itu hidup, bagaimana pengorbanan istri untuk mempercantik diri, merias yang masih miring kasih naik sedikit, ya kan? Pakai bedak FIFA nomor 44 supaya biar hujan langsung bibir merah. Itu jam 3, jam 4, dan itu minimal, kalau paling cepat itu 1 jam, itu paling cepat, karena belum lagi itu rambut disasar. Waduh, dipakai itu helm supaya dia hangat, supaya awet, bentuknya nggak berubah. Bapak-bapak pernah nggak perhatikan hal ini? Saya sengaja nggak mau menyinggung ibu-ibu karena nggak usah ditanya, mereka punya pengalaman itu. Waduh, tidak cukup bedak FIFA nomor 44, ditambah lagi. Itu jam 4, jam 5, taruhlah jam 5, jam 6 sudah dandan selesai, jam 7 karena pemberkatan gereja jam 8. Biasanya jam 8 pagi, jam 8. Jam 4, jam 5 itu mulai luntur satu-satu karena keringat, tisu. Ada istilahnya harus di-retouch lagi. Om kok tahu? Ya saya dulu di salon soalnya. Harus ada istilahnya di-retouch lagi, ya kan? Harus dibenahi lagi. Apa yang tadi miring dibentuk lagi sedemikian rupa. Bapak Ibu, jika kita punya perhatian terhadap kecantikan, maka kita akan, khususnya ibu-ibu ya, akan dengan segala macam pengorbanan waktu, tenaga, uang untuk supaya mempertahankan kecantikan itu. Nah, bagaimana dengan persiapan kita hari ini untuk mempercantik manusia batinnya kita? Kecantikan luar itu berapa lama sih bertahan? Make up itu bisa berapa lama sih bertahan? Kegantengan kecantikan kita berapa lama sih itu melekat dalam hidup kita? Saya beberapa minggu lalu membandingkan foto saya 20 tahun lalu, 15 tahun lalu dengan hari ini. Hari ini sudah banyak keriputnya Bapak Ibu. Kalau 15 tahun lalu, 20 tahun lalu istri saya kejar-kejar saya maklum lah karena saya ganteng hari itu. Tapi coba hari ini, tanda-tanda, coba cermin, keriput semua sekarang. Beda dengan 20
Tapi sekarang kita harus mengakui perubahan terjadi sana sini. Kenapa Om Nabas? Sadar kan? Sadar kan? Jangankan 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, saya PP Ruteng Labuan Bajo tuh kayak nggak pergi kemana-mana. Sekarang sekali jalan sampai Labuan udah pegel semua ini punggung. Betul ya Om Yunus ya? Ya. Perubahan terjadi. Fisik bisa berubah setiap saat. Dimakan usia, dimakan waktu, dimakan zaman, dimakan kosmetik pula. Loh, kosmetik bisa merubah loh. Bisa berubah kalau kita tidak cocok kulit kita. Ibu gembala kemarin merah-merah pipinya. Pak, kenapa saya pipi? Saya bilang mau merah kayak mau coklat kayak mau apa, kau tetap istriku yang aku cintai. Gak masalah kau mau pakai make up kayak mau tidak kayak, engkau tetap istriku. Hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang dapat kita pertahankan dengan fisik luar kita. Itu harus kita akui, kita harus sadar itu. Yang penting adalah bagaimana perkataan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, mau tua ke, mau keriput ke, mau rambut ini mau jadi putih ke, mau jadi coklat ke, terserah. Namun manusia batinia kami harus dibaharui sehari ke sehari. Hal ini yang akan menjadi penekanan saya pagi hari ini buat kita renungkan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu, saya mau ajak kita begini. Kita harus mempunyai tekad. Kita harus mempunyai komitmen bahwa yang harus menjadi ketertarikan saya, yang harus menjadi fokus saya, yang harus menjadi interest saya hari-hari ini adalah mempercantik manusia batinnya ketimbang manusia jasmani saya. Ini penting. Tidak ada ketertarikan lain lagi dari hari ini dan seterusnya selain saya membangun, selain saya mempercantik manusia batinnya saya. Ini yang harus menjadi satu-satunya perhatian dalam kehidupan kekristenan kita. Percayalah Bapak Ibu, jika ini yang menjadi perhatian kita hari-hari ini, maka saya terlalu yakin persoalan dalam model dan jenis apapun yang menimpa, yang kita alami, itu nggak akan mempengaruhi tujuan kita untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena yang menjadi ketertarikan kita adalah membangun manusia batinnya. Kalau manusia batinnya kita ini api, cantik, itu akan terpancar keluar kata firman Tuhan. Amin. Terpancar keluar. Jadi kecantikan yang di dalam ini yang penting. Kalau iman beauty kita, kecantikan, keindahan yang ada di dalam ini terbangun, dipercantik, menjadi fokus kita, akan terpancar keluar. Kalau ibu-ibu nggak percaya, coba deh hari. Coba percantik inner beauty saudara. Biar bangun pagi belum make up, belum sikatan, ketika suami lihat, wih luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, satu-satunya yang harus menjadi alasan kita hari ini adalah bagaimana mempercantik diri kita di hadapan Bapa di surga. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa saya bersuka cita hari ini. Saya bergembira secara pribadi. Saya bersyukur hari ini
atas kebenaran yang Allah bukakan, singkapkan, dan ingatkan dalam kehidupan pribadi saya. Jadi saya berbicara ini, saya mengatakan ini bukan terhadap saudara sendiri, tetapi lebih tertuju kepada pribadi saya. Dan terlebih hari ini bagi kita semua, karena saya sedang menyampaikan kebenaran ini, memperhatikan kecantikan manusia batinnya kita adalah alasan satu-satunya kenapa kita ada hari ini. Dan pola berpikir ini harus terbangun. Pola berpikir ini harus melandasi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ini penting buat kita perhatikan, ini penting buat kita renungkan. Ya bukan berarti kalau saya ngomong begini terus saudara datang gereja abu-abutan. Kan Om bilang manusia batin ya, manusia langit dia enggak begitu juga sih Bapak Ibu. Datang gereja ya harus cantik, pakai lipstik yang tipis-tipis, harus sisiran. Saya kalau belum lima kali sempat saya belum keluar kamar. Istri saya bingung, Pak habis begitu punya wangi, nggak masalah. Yang penting jemaat cium saya mandi. Harus ganteng, harus mandi. Penting sekali. Jadi perhatikan Bapak Ibu, perhatikan dalam tulisan Paulus tadi, dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat tadi, kalimatnya yang terakhir. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Penting menjadi perhatian. Untuk membangun manusia batinia, untuk mempercantik manusia rohani kita, itu nggak seperti kita mempercantik manusia jasmani kita yang mungkin sejam, 2 jam setengah selesai. Tapi manusia batinia, manusia rohani itu membutuhkan waktu yang panjang dalam kehidupan kita. Dari sehari ke sehari. Setahun cukup, oh enggak cukup. 10 tahun cukup, oh enggak cukup. 30 tahun oh cukup mungkin, enggak cukup. Terus kapan? Sampai Tuhan panggil saudara dan saya. Itu waktu yang Tuhan sediakan. 70-80 tahun itulah waktu yang Tuhan siapkan buat kita, untuk kita membenahi manusia batinia kita, mempercantik manusia rohani kita. Bukan hanya yang ada di luar, tapi yang Tuhan tuntut, Tuhan nilai, Tuhan lihat adalah di dalam. Nah kalau kami juga pendeta sudah tidak memperhatikan manusia batinia, saya hidup munafik di hadapan saudara, dan saya hidup jahat di hadapan Tuhan. Saya menekankan untuk mempercantik bagian luar dengan bangunan. Wah puji Tuhan kita sudah punya bangunan yang megah, bangunan yang lengkap, alat musik yang cukup lengkap, bangunan yang indah. Ini bersyukur Tuhan percayakan hal ini bagi kita. Dan sekarang mari kita berlomba-lomba membangun manusia batinia kita, mempercantik manusia rohani kita, agar supaya ketika kelak suatu kali Tuhan datang, Tuhan dapati kita setia, indah di hadapan Tuhan. Dan gereja harus memperhatikan ini, fokus gereja harus ini. Bukan lagi soal jasmani, tuntutan jasmani, bukan lagi soal keuangan, bukan lagi soal persembahan, bukan lagi perpuluhan, bukan lagi buah sulung dan lain sebagainya. Tapi manusia batinnya kita harus kita bangun hari ini. Bapak Ibu, gereja Tuhan tidak mungkin biarkan kekurangan. Gereja Tuhan tidak mungkin biarkan sampai kelaparan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana manusia-manusia yang ada di dalam gedung gereja itu sudah tidak membangun manusia rohani ini, mempercantik manusia rohani ini. Nah kalau pendeta sudah tidak menekankan hal ini bagi jemaat untuk menjadi perhatian pokok dalam hidup kekristenan, wah susah kalau begitu. Repot kalau ini. Jadi fokus kita, saya mau katakan, mari kita perhatikan. Karena
karena untuk mempercantik manusia batinnya, manusia rohani kita itu butuh waktu yang panjang. Dan ini nggak mudah. Nggak mudah Bapak Ibu. Mempercantik manusia jasmani aja nggak mudah. Apalagi mempercantik manusia roh kita, manusia batinnya kita. Lebih nggak mudah. Coba saudara perhatikan ayat 17 2 Korintus pasal 4. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara bisa tangkap nggak apa yang mau Paulus katakan di sini? Bahwa dalam Paulus membangun manusia rohaninya, mempercantik manusia batinnya, itu bukan tanpa masalah. Itu bukan tanpa persoalan. Sebab penderitaan, sebab masalah, sebab pergumulan, sebab tantangan yang dialami Paulus itu tidak mengurangi semangatnya Paulus dari hari ke hari terus membangun dan mempercantik manusia batinnya. Coba istri-istri lihat suamimu sebelah. Coba lihat. Sudah nggak manusia batinnya ganteng hari ini? Om, dia masih suka marah. Nah itu belum ganteng. Om, dia masih suka kalau bulanan kok biasanya sekian, kok ini bulan kurang ya Om. Wah ini suami begini berobat. Itu belum ganteng. Nah sekarang suami lihat istri. Lihat, cantik. Manusia batinnya udah cantik. Om, cerewet Om, masih cerewet. Belum cantik itu. Om saya baru 10 kata, dia 100 kata. Wah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Saudara perhatikan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada air mata, sekalipun mungkin saat ini ekonomimu lagi seret. Sekali lagi saya mau katakan, jangan menjadikan itu persoalan masalah untuk saudara membangun dan mempercantik manusia rohani. Jangan. Kita harus punya fokus hari ini. Harus punya fokus yang benar. Harus punya fokus untuk membangun manusia batinnya, mempercantik manusia rohani kita. Saudara, saya mau ajak saudara untuk lihat dulu Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 7. Alkitab katakan begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus dalam hal ini, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehan Yesus, Yesus telah didengarkan. Dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ungkap, kita bisa gali. Tetapi pagi hari ini hanya satu yang mau saya tekankan, menyangkut topik kita hari ini. Apa itu? Saudara perhatikan apa yang dialami oleh Yesus dalam ayat ini. Dalam pergumulan Yesus untuk melakukan segala kehendak Bapaknya yang ada di surga, itu nggak luput loh dari pergumulan, nggak luput dari masalah, nggak luput dari air mata, nggak luput dari permasalahan dalam kehidupan Yesus. Yesus katakan dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Oh, Yesus pernah nangis ternyata.
Yesus dalam melakukan kehendak Bapa, dalam mau menyelesaikan tugas proyek keselamatan atas umat manusia, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan, tetapi jelas ayat ini berkata Yesus menaikkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia di sini Bapa di sorga. Yesus bergumul, Yesus nangis. Nangis bukan untuk merengek-rengek, oh Tuhan ampuni saya, Tuhan jangan sampai ini, bukan. Tapi dia bergumul, dia menangis bagaimana supaya umat manusia bisa menikmati keselamatan, manusia bisa menikmati anugerah, manusia bisa menikmati segala kebaikannya. Yesus bergumul. Bapak Ibu, dulu atau tahun-tahun sebelumnya saya kurang memahami hal ini. Bukan tidak tahu tapi tidak memahami lebih dalam. Sehingga untuk mau menyampaikan ini kepada saudara pun saya ragu-ragu dan takut karena saya sendiri nggak punya fokus untuk mau mempercantik manusia rohani. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, ayo sekalipun kita harus berlinang air mata, kita harus berjuang sungguh-sungguh, harus menghadapi tantangan. Ayo kita bangun manusia rohani kita yuk, sampai Tuhan panggil kita. Sebab jika kita tidak memahami atau kita tidak punya ketertarikan atau fokus terhadap hal ini, atau tidak memahami hal ini, saya dapat pastikan bahwa kehidupan kekristenan saudara itu ada yang gak beres. Ada yang gak beres, pasti ada yang gak beres. Kenapa tidak berani untuk mempercantik manusia batinnya? Kenapa tidak mau sungguh-sungguh untuk membangun manusia rohani? Pasti ada yang gak beres. Bisa jadi karena memang firman Tuhan dia tidak tahu, bisa jadi. Atau bisa jadi sudah tahu tapi tidak berani karena lebih nyaman menikmati hidup ini dengan sesuka-sukanya dia. Jika kita punya suatu ketertarikan di luar kita mau membangun manusia batinnya, ini perlu diselesaikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak berani untuk mengambil sikap untuk mempercantik, membangun manusia rohaninya, saya mau katakan bahwa tidak mungkin dia bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan benar dan baik. Tidak mungkin. Kenapa? Ya karena dia punya fokus yang lain. Dia tidak punya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak punya fokus untuk mempercantik manusia rohaninya. Tidak mungkin orang-orang seperti ini bisa menyembah, memuji Tuhan secara benar dan pantas, apalagi secara proporsional. Gak mungkin. Gak mungkin. Bisa saudara rajin ke gereja, tapi selama kita tidak punya fokus, interest kita untuk membangun manusia batinnya kita, mau 10.000 kali saudara masuk keluar gereja, tidak akan mungkin saudara bisa mengerti kehendak Bapa pertama dan menyembah Bapa dengan roh, dalam roh dan kebenaran. Tidak mungkin. Loh kok om begitu? Ya begitu firman Tuhan. Untuk menjadi murid Tuhan apa Yesus katakan? Harus meninggalkan segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada yang lain selain Tuhan dalam kehidupan pribadi. Jadi om kami sudah tidak perlu kerja. Oh bukan begitu. Hidup kekristenan adalah hidup yang bertanggung jawab. Ingat, saya selalu katakan, hidup kekristenan adalah hidup yang bertanggung jawab. Artinya apa? Harus memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Engkau punya kelebihan apa? Maksimalkan kelebihanmu. Engkau punya talenta apa? Maksimalkan talentamu. Untuk apa? Untuk supaya engkau bekerja, Tuhan memberkati. Enggak mungkin Tuhan berkati kalau engkau tidur-tidur di tempat tidur. Enggak mungkin. Jadi kekristenan itu ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita harus bisa membangun.
membangun cara pandang kita, membangun pengertian kita bahwa untuk mempercantik manusia batin yang mendandani manusia rohani ini adalah hal yang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti kita tidak mungkin untuk mencapai hal itu. Mungkin dan dapat kita capai keindahan manusia rohani kita, asal kita mau bekerja sama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dia akan memimpin kita, akan menuntun kita, akan membawa kita kepada pengertian-pengertian yang benar, dan kita mampu melakukan segala kehendak Bapa. Jadi sangat dimungkinkan, sekalipun sulit, sekalipun susah, mari kita bangun cara berpikir. Kita membangun pola pikir kita untuk supaya kita lebih fokus, serius untuk menempatkan fokus kita, perhatian kita kepada membangun manusia rohani kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa sangat tragis, sangat disayangkan, banyak loh orang Kristen tidak memahami hal ini, mengabaikan hal yang penting ini. Mereka tidak menjadikan hal ini sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan kekristenan. Banyak orang Kristen lebih menangisi soal ekonomi. Banyak orang Kristen lebih menangisi segala sesuatu yang sifatnya hanya sementara, fana dalam kehidupannya. Jarang orang Kristen menangisi atau mempersoalkan perkara kecantikan manusia rohani. Oh, jarang. Lebih condong dia menangis, Tuhan, aku lagi susah hari ini. Tuhan, aku lagi butuh pendamping hidup hari ini. Oh Tuhan, aku lagi mau butuh proyek hari ini. Lebih nangis dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak memperhatikan hal yang lebih pokok dalam hidupnya. Seberapa banyak kita yang pagi hari ketika berdoa dan menangis, Tuhan, aku belum berkenan di hadapan. Tuhan, ampuni saya belum layak di hadapan. Seperti pujian tadi, beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Ini yang perlu ditangisi Bapak Ibu. Ini yang perlu dipersoalkan. Bukan sekedar hal-hal yang sifatnya sementara, yang sifatnya fana. Saudara ingat enggak? Ketika Yesus memikul salib melalui Via Dolorosa, di dalam Lukas pasal 23 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus sedang berjalan di dalam perjalanan menuju Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, Alkitab mencatat di sana ada begitu banyak orang, ada begitu banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Yesus menegur mereka, jangan tangisi aku, tangisilah diri. Berapa banyak kita menangisi diri, memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan, aku belum layak. Tuhan ampuni aku dan beri aku waktu hari-hari ini untuk aku bisa memperbaiki manusia batinnya, mempercantik manusia batinnya. Kita harus menangisi keadaan kita. Bukan keadaan ekonomi, bukan keadaan kesehatan, kekuatan, bukan keadaan hal-hal yang lain. Saya sering katakan, gak usah atur-atur Tuhan soal berkat. Tuhan lebih tahu kapan dia memberkati kita. Gak usah atur Tuhan soal proyek, gak usah atur Tuhan soal kesehatan, gak usah atur Tuhan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Tuhan lebih tahu soal itu. Tuhan lebih tahu kapan mujizatnya dicurahkan dalam hidup kita. Tapi persoalannya bagaimana mungkin Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan berkati kita, bagaimana mungkin mujizat itu terjadi kalau kita tidak membangun manusia rohani kita. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Jangan saudara menangis soal kebutuhan pribadi, kebutuhan hari-hari, kalau saudara tidak mempersoalkan manusia rohanimu hari-hari ini. Karena apa guna kita memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pribadi
pribadi jasmani daging kita, tapi kalau batinnya kita rusak di hadapan Tuhan, untuk apa semua itu? Nah, ini yang harus menjadi ketertarikan kita. Ini yang harus menjadi fokus kita hari-hari ini. Yang lain itu Tuhan lebih tahu kok. Cari dulu kerajaan Allah beserta kebenaran, maka yang lain ditambahkan. Janganlah kita balik lagi ini ayat. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan percantik, apalagi kita. Itu kan berbicara konteksnya soal kekhawatiran. Gak usah khawatir soal segala kebutuhan pribadi kita, Tuhan tahu kok. Pertanyaannya, apa Tuhan gak tahu kebutuhan saya? Tuhan tahu. Tapi persoalannya, kita tahu gak hati Tuhan, Tuhan mau kita seperti apa? Ini yang harus kita persoalkan. Ini yang harus menjadi ketertarikan kita. Yesus dalam dia melakukan segala sesuatu selama 3,5 tahun dia dalam pelayanan, 33 tahun setengah dia hidup di bumi ini. Bukan hanya sekedar dia jalan dan tanpa persoalan, tapi dia melewati segala persoalan masalah. Sampai di Taman Getsemani, Yesus berdoa karena saking beratnya persoalan masalah. Alkitab mencatat peluhnya menjadi titik-titik darah. Dan ini bukan apa yang dialami Yesus, bukan dongeng, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara medis. Hal ini dapat dinyatakan benar apabila seseorang mengalami suatu depresi, tekanan yang begitu besar yang melampaui batas kekuatan. Pasti pembuluh-pembuluh darah yang halus sifatnya di bawah kulit kita itu pecah. Dan itu bisa terjadi secara klinis, medis, itu dibuktikan. Yesus mengalami hal itu. Saya lupa istilah medisnya, tapi itu dibenarkan secara medis. Saudara bisa bayangkan, kita berdoa bergumul belum sampai pembuluh-pembuluh darah kita yang di bawah kulit ini pecah. Belum. Paling kurang air mata tok yang. Kalau perlu lebih, kalau terlalu masalah terlalu berat, minta maaf. Kadang air mata campur ingus. Itu untuk peluh itu menjadi darah belum kan? Yesus ngalami itu. Jadi nggak salah Alkitab katakan ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Kalau Yesus bergumul, kenapa kita enggak? Yesus saja bergumul loh Bapak Ibu. Untuk menjadi manusia yang layak seperti yang Allah inginkan, yang Bapa inginkan, Yesus harus melalui perjuangan ini. Demikian dengan saudara dan saya. Ibrani 5 ayat 8-9, saya cepat-cepat ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, saudara perhatikan, setelah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Artinya apa? Saya mau katakan begini, kalau Yesus mampu lakukan, sebagai dia manusia 100% ketika itu, maka saudara dan saya pun mampu melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Kok bisa Om? Ya bisa. Kenapa enggak? Karena Yesus manusia sama seperti kita. Ketika dia turun ke bumi, dia berinkarnasi menjadi anak manusia. Itu Filipi katakan dia dikosongkan oleh Allah Bapa, oleh Bapa dikosongkan. Sungguh dia adalah murni manusia. Kekuasaannya, kemuliaannya, kuasanya itu ditanggalkan di sorga, turun jadi manusia. Nah kalau Yesus bisa, kita bisa. Saudara nggak percaya kalau Yesus bisa lakukan, kita pun bisa. Saya kasih tunjuk satu ayat. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ini ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 12. Saudara dengar ayat ini. Aku berkata kepadamu, yang ngomong di sini bukan rasul-rasul tapi Yesus sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang apa? Bahkan lebih besar daripada itu. Sebab aku Yesus pergi kepada Bapa. Artinya tidak ada yang mustahil. Segala perkara kalau kita bekerja sama dengan Dia. Kita sanggup. Kita sanggup bergumul. Kita sanggup mempercantik manusia batinnya. Kita sanggup mendandani manusia rohani. Sampai kemudian kita layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu. Jangan bimbang. Jangan ragu untuk mulai hari ini. Saudara mulai mendandani, mempercantik manusia rohanimu, manusia batiniamu. Percantik ini sekalipun harus melewati proses yang besar, proses yang berat, proses yang lama, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau, sebab Yesus sudah menjadi pokok keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.